Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintiana Pramudita, NBI 169. Di sini saya akan menjelaskan tentang rational choice dalam kebijakan. Pembahasan pertama yaitu definisi rational choice. Rational choice bisa disebut sebagai teori tindakan rasional atau teori pilihan aliran pemikiran yang didasarkan pada asumsi bahwa individu memilih tindakan yang paling sesuai dengan preferensi kepribadian mereka. Teori pilihan rasional digunakan untuk memodelkan pengambilan keputusan manusia, terutama dalam konteks ekonomi mikro, di mana teori ini membantu para ekonom lebih memahami perilaku masyarakat dalam hal tindakan individu seperti yang dijelaskan melalui rasionalitas, di mana pilihan konsisten karena dibuat sesuai dengan pilihan pribadi. Teori rasional semakin banyak diterapkan di bidang lain, terutama teori evaluasi, ilmu politik, dan peperangan. Selanjutnya yaitu prinsip rational choice. Yang pertama, principle of intended rationality. Prinsip ini mengedepankan perilaku manusia yang akan selalu membutuhkan pilihan dan membutuhkan pemilihan. Manusia akan selalu goal-directed, melakukan investigasi atau pertimbangan pada kondisi yang lebih menguntungkan. Yang kedua yaitu principle of adaptation atau prinsip adaptasi. Manusia akan mengaktifkan mode adaptasi pada kondisi tertentu yang akan dibutuhkan. Prinsip ini akan memaksa mereka untuk memilih kondisi yang menjaga eksistensi mereka. Yang ketiga adalah principle of uncertainty atau prinsip ketidakpastian. Prinsip ini menganggap bahwa selalu ada resiko ketidakpastian, kesulitan masa depan, kemungkinan yang tidak diketahui, penilaian resiko, dan kesimpulan yang tidak menjamin masa depan. Yang keempat yaitu principle trade-off atau pertukaran prinsip. Manusia akan selalu melakukan pilihan yang berakibat pada pilihan lainnya. Dengan adanya proses pemilihan tersebut akan selalu mengorbankan untuk tidak memilih pilihan yang lain. Selanjutnya yaitu elemen rational choice. Yang pertama adalah long term memory. Ingatan manusia dalam jangka panjang yang tersimpan sebagai pendukung proses alam bawah sadar. Hal ini dimanfaatkan untuk memilih pilihan secara naluri. Yang kedua yaitu short term memory. Kebalikan dari long term memory yaitu ingatan jangka pendek yang memaksa untuk melakukan pilihan dengan pemikiran dan pemahaman yang dimiliki. Yang ketiga yaitu emotion, yaitu proses pemilihan akan selalu bergantung dengan perasaan yang dimiliki. Yang keempat yaitu central versus peripheral. Pada elemen ini, decision maker akan sangat memikirkan segala hal yang akan muncul dari pilihan yang diambil. Semakin sedikit resiko adalah pilihan yang cenderung diambil. Yang kelima yaitu the preparation, yaitu persiapan akan mempermudah proses. Pada persiapan akan ada sumber daya yang disediakan. Dan yang terakhir nomor 6, identification, yaitu proses penyelarasan antara kemungkinan dengan sumber daya menjadi sangat penting untuk mempertimbangkan keberhasilan dari sebuah pilihan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari rational choice. Yang pertama, kelebihannya yaitu dapat membantu dalam memahami perilaku individu dan kolektif. Kedua, untuk menunjukkan dengan tepat mengapa orang, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan bergerak menuju pilihan tertentu berdasarkan biaya dan imbalan tertentu. Dan yang ketiga adalah membantu menjelaskan perilaku yang tampak tidak rasional. Dan kekurangan dari rational choice adalah tidak memperhitungkan penalaran intuitif atau naluri untuk keputusan yang harus dibuat dalam sekejap, seperti keputusan yang mempengaruhi kelangsungan hidup. Mungkin tidak ada waktu untuk mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Dan yang terakhir adalah contohnya yaitu penempatan dokter di daerah terpencil. Teori ini memperhatikan kepentingan pribadi dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Organisasi pemerintah mengharamkan kepentingan pribadi dalam birokrasi. Orang harus mau dipindah atau mendapat tugas dari atasan mereka. Atasan bisa meminta bawahan secara netral. Kebijakan pemerintah yang tidak menghargai kepentingan pribadi dari pegawai kerap berujung dengan masalah.
Pengalaman yang panjang tentang penempatan pekerja di daerah terpencil jelas menunjukkan kegagalan. Tenaga kesehatan yang memiliki kepentingan pribadi yang bersifat kebutuhan anak dan keluarga. Tenaga kesehatan baru mau bekerja di daerah terpencil jika mereka memiliki kesempatan memperoleh ekstra pendapatan karena bekerja di perusahaan swasta di sekitar tempat kerja mereka. Teori pilihan rasional tak bisa diterapkan dalam kontrak tenaga kerja. Penempatan tenaga di daerah terpencil bisa terjadi dengan negosiasi mengakomodasi masa tugas yang lebih pendek daripada atau dibandingkan jika mereka bekerja di daerah perkotaan. Itu dapat pula dilakukan dengan memberikan kesempatan sekolah lanjutan setelah tenaga kesehatan melaksanakan tugas dalam waktu tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.